warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, segenap para alim, para ulama, para asatid, para hujjaj, para bapak ibu, jamaah salat subuh Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus segenap pengurus DKM Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua dalam kesehatan, keafiatan, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pagi ini kita semua masuk dalam kelompok hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pilihan di antara sekian juta penduduk bumi yang ada di Kota Bekasi. Kita termasuk bagian dari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menunaikan salat subuh berjamaah di masjid ini. Yang tentu ini harus kita syukuri, sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang badannya sehat mampu membuka mata, mampu melangkahkan kaki menuju rumah-rumah Allah, menuju masjid-masjid, menuju musola untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Dan ini adalah bagian yang harus kita syukuri, yang hari ini kita masuk dalam kelompok apa yang Nabi sampaikan, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar nilainya melebihi dunia dan seisinya. Coba deh mata Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan umat yang istiqomah menjalankan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah pagi ini saya bisa menemani jamaah hadirin sekalian untuk berbincang-bincang. Kita menunggu waktu syuruk, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya yang menyampaikan dan buat jamaah hadirin sekalian. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini kita akan bicara tentang halal dan haram dalam Islam. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang keutamaan produk halal, keutamaan sesuatu yang halal. Termasuk banyak hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang keutamaan sesuatu yang halal. Namun sebelum kita masuk ke tema, saya ingin menyapa Bapak Ibu jamaah hadirin sekalian. Apa kabar pagi ini? Ada yang malu-malu jawabnya alhamdulillah, sehat, diam, tapi wajahnya, gestur tubuhnya, bentuk tubuhnya tidak menunjukkan bahwa kita pagi ini dalam kondisi alhamdulillah, dalam kondisi sehat luar biasa. Coba deh mati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah respon bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam tampilan wujud fisik kita yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyapa sekali lagi, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik ibu yang ada di belakang, apa kabar pagi ini bu? Alhamdulillah, luar biasa. Saya kasih pantun buat ibu. Bu, burung
lunatik makan ketumbar. Ibu yang cantik apa kabar? Alhamdulillah. Wajahnya langsung berbunga-bunga saya sapa dengan panggilan cantik. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak hadirin sekalian, kalau hari ini kita memiliki begitu banyak kebanggaan-kebanggaan, ada yang membanggakan pangkat dan jabatannya, ada yang membanggakan harta yang dimilikinya, ada yang membanggakan rumah mewah yang dihuninya, yang ditempatinya, ada yang membanggakan mobil mewah yang dikendarainya, ada yang membanggakan anak-anak yang kemudian hari ini sukses berhasil. Namun ternyata semua itu kelak kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi harganya. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Tidak ada lagi manfaatnya kelak. Apa harta benda yang kita miliki yang hari ini kita bangga-banggakan? Kemudian apalagi banun, anak keturunan yang hari ini mungkin kita bangga sukses, anak kita berhasil dengan pendidikannya, berhasil menjadi orang yang sukses, pengusaha yang sukses. Namun kelak kata Allah Subhanahu wa taala itu semua tidak ada manfaatnya illa kecuali man atallaha biqalbin salim. Mereka-mereka yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang jernih, dengan kebeningan hati, hati yang tulus. Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata hati yang tulus ini ada kaitannya dengan halal dan haram. Kebeningan hati, glowingnya wajah kita hari ini ternyata erat kaitannya dengan halal dan haram pola perilaku kita hari ini. Apa yang Nabi sampaikan dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang selama ini biasa kita dengar ujungnya saja, yang inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ini hanya bagian dari ujung hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Namun di awal hadis ini Nabi menyampaikan, mengawali hadisnya dengan sebuah ungkapan, dengan sebuah ucapan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas kata Nabi, dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma mustabihatun, dan di antara yang halal dan yang haram ini ada perkara yang termasuk dalam perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirun. Tidak banyak di antara manusia yang mengetahui perkara yang syubhat ini, perkara yang samar ini. Faman ittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari sesuatu yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka sungguh dia telah menjaga, melindungi agamanya dan kemuliaan dirinya, martabat dirinya. Wa man waqa'a 'ala syubhat, barang siapa yang jatuh kepada perkara yang syubhat, faqad waqa'a fil haram, sungguh dia telah jatuh pada perkara yang haram. Qara'i yar'a haulal hima, seperti seorang penggembala yang menggembalakan hewannya di daerah yang dilarang, di daerah batasan. Ala inna himallahi, ala inna lil muluki hima, ala inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi setiap muluk, bagi setiap penguasa, bagi setiap raja, bagi setiap pemimpin ada batasan-batasannya. Ala inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah bahwa yang masuk dalam batasan Allah adalah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu.
ala wahyal qalbu. Maka itu ujung dari hadis tadi. Ketahuilah di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuh. Kalau daging ini jelek, rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Dan tiada lain, tiada bukan, kata Nabi, segumpal daging ini adalah al-qalbu, hati. Rahul Bukhari wa Muslim. Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kupas sedikit demi sedikit. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Bapak Ibu, halal itu apa sih? Halo? Halal itu apa? Yang dibolehkan. Baik. Ada lagi? Jadi kalau kita merujuk pada pendapat hukum, Imam Syafi'i menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan halal itu adalah yang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kata Imam Syafi'i, halal itu yang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan haram itu, kata Imam Syafi'i, adalah ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi kalau ada, mohon maaf, sekumpulan objek benda atau sekumpulan sesuatu yang di situ kemudian tidak ada label haramnya, maka kata Imam Syafi'i sesuatu itu halal. Berbeda dengan Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi, yang dimaksud dengan halal itu adalah ada dalil yang menunjukkan kehalalannya. Kalau Imam Syafi'i tidak ada yang mengharamkannya. Kalau Imam Hanafi ada dalil yang menunjukkan apa? Kehalalannya. Ada di situ label, ada tulisan ini halal, ini halal, ini halal. Maka itulah halal, kata Imam Hanafi. Tujuannya sama, dua-duanya sama, tapi pada pendekatan yang berbeda. Maka merujuk kepada hadis tadi, maka kemudian nanti akan berimplikasi pada perbedaan hukum yang diambil oleh kedua imam ini. Halal itu jelas, iya, ada dalil yang menghalalkannya atau tidak ada dalil yang mengharamkannya. Haram pun jelas, ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Coba deh mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara dua hal ini, yang halal dan yang haram, ada sesuatu yang syubhat, kata Nabi. Yang syubhat itu apa? Ulama paling tidak merumuskan ada 3 jenis syubhat. Yang pertama, bercampurnya yang haram dengan yang halal. Contohnya, misalnya ada sekeranjang buah apel yang boleh dipetik, boleh hasil panen. Tiba-tiba ada seorang pencuri yang mencuri sekantong apel. Ketika dia lari dikejar, dia terjatuh dan apelnya yang boleh hasil mencuri tadi terjatuh tumpah di keranjang apel yang boleh hasil memetik tadi, yang boleh hasil panen tadi. Maka kemudian bercampur yang hasil curian dengan yang halal tadi, maka sekeranjang apel itu kemudian menjadi syubhat. Kenapa? Sulit untuk dibedakan yang mana yang halal, yang mana yang haram. Bercampur yang haram dengan yang halal. Kemudian syubhat yang kedua adalah yang sumber asalnya halal kemudian bercampur dengan sesuatu yang meragukan. Contohnya, Bapak Ibu jamaah ketika memasuki masjid ini, ketika waktu sholat maghrib lah anggap, sudah wudhu masuk ke masjid ini, kemudian sholat berjamaah, sholat maghrib, sambil menunggu waktu isya nggak pulang lagi, duduk itikaf di masjid ini sambil membaca Al-Quran atau zikir dan lain-lain. Tanpa sadar tiba-tiba kemudian Bapak apa? Tertidur. Tertidur tidak dalam posisi yang sempurna. Kalau posisi yang sempurna, maka tidur sekejapnya tidak membatalkan wudhu. Tapi
Tapi pada posisi yang tidak sempurna, kemudian Bapak ragu, apakah pada saat tadi duduk itu saya sempat tidur atau tidak, atau saya tidur kemudian dalam posisi itu saya sempat keluar angin atau tidak. Pada sesuatu yang menimbulkan keraguan, yang kemudian hukum asalnya wudunya itu sudah sah, tapi kemudian bercampur dengan sesuatu yang meragukan, itulah yang kemudian maksud syubhat. Apa kemudian wudunya masih sah atau sudah batal? Ini yang kedua. Ada syubhat yang ketiga, sesuatu yang betul-betul kita tidak tahu hukumnya, apakah ini halal atau ini haram. Contohnya, Bapak Ibu jamaah yang suka melakukan perjalanan dinas atau perjalanan wisata, pastinya kemudian menjumpai satu kota, satu tempat yang kemudian mohon maaf, tempat itu biasa menyajikan hidangan yang tidak halal, yang terkadang itu tidak ditulis hidangan itu halal atau tidak, sehingga kemudian kita sanksi, kita ragu apakah hukum dari makanan yang disajikan itu di wilayah itu halal atau tidak, karena tidak ada labelnya tadi, tidak ada tulisan halalnya, tidak ada tulisan haramnya, tidak menunjukkan kepada sesuatu produk makanan yang kemudian itu boleh untuk dikonsumsi. Maka ini termasuk pun pada posisi subhat. Contoh yang suka jalan-jalan, mohon maaf, ke wilayah Bali misalnya, ada resto-resto yang memang biasa menyajikan daging B2 yang memang tidak halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Ketika kita masuk ke situ, ada unsur subhat dari penyajian makanan yang dihidangkan. Kenapa? Karena halal ini bicara bukan hanya pada ujungnya, tapi pada prosesnya. Ketika makanan yang disajikan diolah, diproduksi dari sumber tempat pengolahan yang sama dengan proses pengolahan barang yang tidak halal, maka produk yang halal menjadi tidak halal, menjadi subhat. Iya, ini bicara tentang proses produk halal misalnya sampai ke ujungnya, dari hulu sampai hilir. Cuma dah mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi bicara tentang yang subhat ini, boleh jadi di tengah-tengah kita kemudian sering kita menjumpai perkara yang subhat. Kita kembali, ternyata sedikit yang mengetahui tentang permasalahan ini, persoalan ini. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, sedikit manusia yang mengetahui. Kenapa? Karena ini butuh ketekunan, butuh penelitian, butuh keseriusan kemudian dalam menelaah hal-hal yang seperti ini. Sehingga alhamdulillah kita di Indonesia cukup terbantu dengan adanya dulu dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia, sehingga ketika ada sertifikat halal dari MUI, kemudian kita akan halal, akan tenang, nyaman ketika mengkonsumsi sebuah produk yang kemudian hari ini dilaksanakan oleh BPJPH, Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Coba dah mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu pentingnya halal dan haram ini kita perhatikan? Di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menjelaskan. Dalam surah Abasa misalnya, falyanzuril insanu ila ta'amih, hendaknya manusia itu memperhatikan akan makanannya, akan apa yang dikonsumsinya. Dalam surah Al-Baqarah 168, Al-Baqarah 172 pun Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan secara detail tentang pentingnya kita menjaga sesuatu yang halal, sesuatu yang thayyib. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran 168 Al-Baqarah, ya ayuhan nasu kulu min ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Dalam Al-Baqarah 168 Allah kalamkan, Allah jelaskan, wahai manusia, hendaknya kamu menikmati apa yang Allah berikan di muka bumi ini, halalan thayyibah, sesuatu yang halal, sesuatu yang thayyib. Pak, Ibu, bedanya halal dengan thayyib itu apa sih?
Baik, siap. Halal boleh, toyib baik. Baik, alhamdulillah. Jawaban dari beliau. Ada lagi yang lain? Halal apa, toyib apa? Selama ini kita ya halalan, toyibah halal dan toyib gitu ya. Baik, simpelnya, sederhananya saya ingin berikan ilustrasi, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran lebih utuh kepada jamaah hadirin sekalian. Durian itu halal atau tidak? Halal, oke, sepakat. Tapi toyib atau tidak? Toyib atau tidak? Belum tentu. Ini jawaban beliau. Durian itu halal, jelas kehalalannya. Tapi belum tentu toyib bagi siapa? Gitu. Iya. Durian itu jelas halal, halal bagi semua. Tapi bagi yang kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, dan dia punya banyak penyakit-penyakit lain yang kalau ketemu dengan durian akan banyak mudorotnya, maka durian itu menjadi tidak toyib buat yang bersangkutan. Gampang ya, jelas ya. Jadi halal dan toyib, kenapa Allah kemudian sebutkan di dalam Al-Quran? Jelas halalan toyibah, karena ukurannya ada pada kita. Ya kita yang tahu kemudian apakah sesuatu ini toyib atau tidak bagi kita. Banyak kalau dalam penelitian ilmiah, di dalam tubuh kita ini ada enzim pangkal yang ketika kita kelebihan mau makan sesuatu, kenapa kemudian Nabi sampaikan kulu wasrabu wala tusrifu. Dalam Al-Quran juga disebutkan makan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena imbasnya kalau kita mau makan sesuatu berlebihan, tubuh akan tidak seimbang. Maka kemudian tubuh akan mengeluarkan enzim pangkalnya untuk menyeimbangkan kondisi tubuh kita. Terlalu banyak makan sesuatu yang mengandung lemak, mengandung kolesterol, maka tubuh kita akan menjadi tidak seimbang. Maka tubuh akan menyeimbangkan kondisinya tanpa obat-obatan. Tubuh bisa menyeimbangkan kondisi tubuhnya. Itu yang kita sebut dengan enzim pangkal di dalam penelitian. Ketika terlalu banyak kita mengkonsumsi, enzim pangkal ini terbatas. Ketika terlalu banyak berlebih-lebihan kita makan, maka kemudian stok enzim pangkal di dalam tubuh kita akan menipis, akan habis. Sehingga wajar kalau kemudian baru usia 50 tahun bapak sudah enggak boleh makan ini, bapak sudah tidak boleh makan itu. Kenapa? Karena kita konsumsinya berlebih-lebihan. Padahal kalau kita konsumsinya mengikuti aturan sesuai dengan anjuran, makan sedikit jangan berlebih-lebihan, insya Allah ada yang hari ini sampai usia 60 tahun, 70 tahun dengan durian cuek-cuek saja, enak-enak saja, aman-aman saja, halal-halal saja, toib-toib saja. Iya. Tapi ada kemudian di antara kita yang baru masuk 40, 50, yang ini sudah tidak boleh, ini tidak boleh. Kenapa? Ini bagian tadi. Oh, ternyata hikmah di balik kenapa wala tusrifu? Kenapa jangan berlebih-lebihan? Karena tubuh kita ada batasannya. Al-Baqarah 172-nya ini detail menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Jadi kalau yang 68-nya halalan thayyibah, khusus yang 172-nya hanya kepada orang yang beriman, min thayyibat. Jadi sesuatu yang baik. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya kemudian kita memperhatikan aspek makanan halal kita, apa yang kita konsumsi. Dan ini bukan hanya tentang sesuatu yang kita makan, bukan hanya tentang sesuatu yang kita makan, tapi lebih luas kepada bagaimana cara memperolehnya, bagaimana cara mengusahakannya, dari mana kita dapatkannya. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lanjutkan hadis tadi. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pamanittaqas syubhat, barang siapa yang menjaga dirinya dari sesuatu yang subhat, dari sesuatu yang tidak jelas, dari sesuatu yang samar tadi, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka sungguh dia telah menjaga kemuliaan, kehormatan agamanya dan kehormatan dirinya.
Kenapa? Gini, ada sebuah pepatah, ada sebuah ungkapan sahabat Nabi yang menyebutkan, kalau seandainya kita berada di satu tempat, yang tempat itu adalah tempat yang dalam konotasi negatif, maka jangan salahkan orang lain yang kemudian menilai diri kita negatif. Contoh, misalnya kita dalam perjalanan dari satu wilayah, tiba-tiba di satu titik yang wilayah itu terkenal dengan tempat-tempat prostitusi misalnya. Tiba-tiba mobil kita mogok misalnya. Karena mobil mogok, kita duduk di wilayah situ sambil nungguin mobil. Ada orang lain yang lewat, lah Pak Haji kok ada di situ, gitu ya. Maka kemudian kita tidak bisa menghalangi orang lain akan bernilai negatif kepada kita, karena posisinya kita saat itu ada di situ. Yang sampai kemudian butuh penjelasan, kenapa kita ada di situ. Tapi di level awal, orang lain akan bebas menilai kita ada di situ sedang ngapain. Maka ini pun kenapa perkara yang subhat ini kita akan menjaga kehormatan diri kita, menjaga kemuliaan agama kita. Kalau terbiasa dengan sesuatu yang subhat, maka akan ngomongannya begini, no liatin no, itu dia tuh yang kalau kurban tukang nentengin daging, iya gitu. Bahasanya begitu. Yang kalau kurban jatah dari panitia satu kantong, tapi pulang dia bawanya, lah itu sampai berat banget tentengannya. Itu masuk dalam perkara. Kalau yang dibagi oleh panitia halal, tapi yang boleh nyomot sendiri, yang boleh misahin sendiri, itu masuk dalam perkara yang subhat. Akan jadi omongan, no liatin no, no ibu-ibu no, yang kalau belanja tangannya suka ngambilin bawang, gitu ya. Iya, udah dicomotin sama tukang sayurnya, bang beli bawang 10.000, dicomotin sama tukang sayurnya, langsung refleks tangannya, tambahin bang. Begitu ngomong tambahin, tangannya sudah nyampe itu di bawang, langsung plek, tukang sayurnya diem aja, gitu ya. Iya, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Banyak sesuatu yang subhat yang ada di dalam kehidupan kita yang tanpa sadar kemudian ada. Yang ini akan menurunkan kehormatan kita, akan menjadi bahan omongan. Iya, akan menjadi bahan penilaian negatif dari orang lain. Jauh deh mata Allah Subhanahu wa taala. Wa man waqa'a 'ala syubhat, barang siapa yang jatuh pada urusan yang subhat, faqad waqa'a fil haram. Sungguh dia telah jatuh pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari hadis ini, ala inna lil muluk. Bagi setiap raja, bagi setiap pemimpin ada batasan-batasannya. Batasan Allah adalah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujung dari hadis ini ternyata dampak dari kita tidak memperhatikan asupan makanan yang kita konsumsi, apakah itu halal atau tidak, sumbernya halal atau tidak, dia akan mempengaruhi segumpal daging yang ada di dalam tubuh kita. Yang segumpal daging itu bisa baik, bisa juga buruk. Kalau sumber asupan konsumsinya sesuatu yang baik, maka hati itu akan menjadi baik, segumpal daging itu akan menjadi baik, akan mudah ketika bangun tengah malam untuk qiyamul lail, akan mudah kakinya melangkah menuju tempat-tempat ibadah, akan mudah tangannya, akan ringan tangannya untuk infak, sedekah, membantu orang yang kesulitan, kesusahan. Tapi kalau ternyata yang diasupannya, konsumsinya sesuatu yang tidak baik, oh pantas saja kalau ternyata bangun malam kita susah banget, mau melangkah kaki sholat jamaah susah, berat. Kenapa? Karena ini dampak, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dampak dari sesuatu yang kita konsumsi. Yang positif akan menggerakkan tubuh kita untuk melakukan yang positif. Sedangkan asupan yang negatif pun sama, akan menggerakkan tubuh kita untuk melakukan tindakan sesuatu yang negatif pula. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati dengan apa yang kita konsumsi. Kenapa? Ini menjadi penting.
Kan yang akan mempengaruhi. Dan bukan hanya bagi kita. Kalau kita pulang datang ke rumah membawa uang yang tidak halal, kemudian akan dikonsumsi oleh anak istri kita. Pantas saja kalau kemudian anak-anak kita tidak taat, susah untuk diajak kebaikan. Pantas saja kalau kemudian istri kita tidak taat kepada kita sebagai suami. Kenapa? Ini dampak dari apa yang kita bawa, apa yang kita berikan, apa yang kita menjadi sumber untuk kita kasih makan anak-anak keturunan kita. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih parahnya, lebih bahayanya, kata Nabi, man nabata lahmuhu min haramin pannaru aulabi. Barang siapa yang tumbuh di dalam dagingnya, di dalam tubuhnya sesuatu yang haram, pannaru aulabi, neraka lebih utama baginya. Pertanyaannya hari ini, bisakah kemudian kita membedakan, bisakah kemudian kita memisahkan, ini yang sumbernya tidak halal, kita ambil, kita pocel dari daging yang ada tumbuh di dalam tubuh kita? Bisa Pak, Ibu? Gak bisa. Yang sudah mengalir di dalam darah kita, apakah bisa kita pisahkan? Kemudian yang ini yang tidak halal, yang ini yang haram, kemudian kita pisahkan, dia tidak bercampur dengan darah yang hari ini, saat ini mengalir di tubuh kita. Gak bisa. Pantas. Dan implikasinya, bagaimana mungkin doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin, kata Nabi, makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, pakaian yang dikenakannya bersumber dari harta yang haram, kendaraan yang dinaikinya bersumber dari barang yang haram, rumah yang ditempatinya berasal bersumber dari sesuatu yang haram, maka bagaimana doa kita mau diijabah, mau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Dampaknya dahsyat luar biasa, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ada sesuatu yang tidak jelas sumbernya, sesuatu yang haram, maka dia akan membuat hitam hati kita, akan membuat gelap hati kita. Saya sering mengibaratkan bagaikan sebuah semprong, lampu zaman dulu, apa namanya Pak? Yang suka kita pasang di dinding yang dengan bahan bakar minyak, lampu semprong ya? Atau ada lagi yang nyebutnya lampu apa biasanya? Lampu templok. Lampu templok ada sumbunya, ada minyaknya. Kalau kita nyalain sumbunya, cahayanya akan keluar gak? Cahaya akan keluar. Kalau semprongnya masih bening, kaca yang nutupinya masih bening, ruangan akan jelas nggak? Terlihat jelas. Kenapa? Cahayanya bening kemana-mana. Dalam perjalanan waktu sekali dihidupin, cahayanya tidak sempurna, kemudian muncul apa? Yang hitam-hitam nutupin kaca, apa namanya? Yang kalau kita tengok ke bawah, muka kita jadi gosong gitu, jadi hitam. Nah, itu dia. Kalau kemudian semprong itu tertutup dengan cahaya dengan gelap-gelap tadi, sisa-sisa dari asap tadi, lama-kelamaan semprong itu akan menghitam. Cahaya di dalamnya masih ada atau tidak? Cahayanya ada atau tidak? Cahayanya ada. Tapi apakah dia memancar keluar? Tidak, menjadi gelap. Kenapa? Karena semprongnya kotor. Seperti itulah, di dalam tubuh kita ini ada cahaya yang dia akan memancar kalau sinar pancarannya itu tidak terhalang dengan gelapnya hati. Cahaya tadi adalah ruh yang Allah tiupkan ke dalam kita, yang itu semua mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian semprongnya hatinya gelap, cahaya itu enggak akan keluar. Pantas kemudian yang keluar dari lisannya adalah sesuatu yang selalu enggak ngenakin. Pantas kalau yang keluar dari lisannya sesuatu yang selalu nyakitin. Enggak ada enak-enaknya tuh bahasanya. Kenapa? Karena hatinya gelap, cahaya tidak mampu memancar keluar. Pantas saja tangannya sering mengambil sesuatu yang bukan haknya. Pantas saja kemudian kakinya sering masuk ke tempat-tempat yang tidak halal. Kenapa? Karena hatinya gelap. Jemaah rahmat Allah Subhanahu, hati-hati dengan hati yang kelak
Ini yang menjadi modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika semuanya tadi tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bening, dengan hati yang jernih. Ternyata sesuatu yang kita konsumsi, halal dan haram, sesuatu yang kita konsumsi dampaknya sangat luar biasa sekali. Dampaknya bisa mengantarkan kita bisa masuk ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya mengantarkan kita masuk ke dalam narnya Allah Subhanahu wa taala, jahannamnya Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya ada pada kita hari ini. Yang lalu sudah, yang lalu jangan lagi flashback ke yang lalu. Yang penting hari ini dan ke depan. Ada apa? Media yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui media istighfar. Ya, dengan media istighfar. Mohon ampun, istighfarnya, taubatnya jangan taubat sambal. Ketika hari ini istighfar tapi besok melakukan lagi. Kembali kita campur adukan harta kita, apa yang kita bawa pulang ke rumah yang menjadi nafkah buat keluarga kita dari sesuatu yang tidak halal. Stop, hentikan. Sampai dengan saat ini, maka mulailah kita hati-hati. Bagaimana kemudian dulu waroknya orang tua dari Imam Syafi'i, pantas kalau kemudian melahirkan anak yang sangat luar biasa. Ketika ayahnya Imam Syafi'i jalan, ketemu dia dengan sebuah sungai, dia menemukan satu buah. Dalam riwayat ada yang menyebutkan buahnya buah apel. Apakah langsung dimakan? Tidak. Ketika dia ketemu buah, dia ikutin sungai itu. Dia susurin sungai sampai kemudian dia ketemu dengan sebuah pohon dari buah yang dia ketemukan, dari buah yang dia pungut. Tujuannya apa? Dia mau minta halal kepada pemilik pohon, supaya buah yang dia temukan, yang dia konsumsi kemudian menjadi halal, tidak menjadi sesuatu yang subhat. Itu perjalanannya, dikisahkan perjalanan yang panjang, yang jauh, hanya untuk menemukan kehalalan dari satu buah yang ditemukannya. Pantas kalau kemudian melahirkan generasinya yang luar biasa. Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran dan menjadi sosok imam besar. Kenapa? Karena orang tuanya menjaga asupan yang akan yang menjadi asupan bagi dia dan bagi anak keturunannya dari sesuatu yang halal. Warok, dia merasa cukup dengan apa yang dimilikinya dari sesuatu yang halal dan tidak berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang subhat, apalagi sesuatu yang haram. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penutup, untuk menjaga kebeningan hati kita, kemudian ada media-media yang Allah siapkan. Yang pertama, supaya hati kita bening. Boleh jadi kemarin kemudian kita banyak asupan-asupan yang mungkin kalau yang haram tidak, tapi yang subhat banyak yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka langkah yang pertama adalah apa? Yang pertama, baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini menjadi huda, petunjuk bagi kita semua. Ya, dekat-dekat kita dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kemudian di situ boleh jadi selama ini kita masuk dalam kelompok yang tidak tahu tentang perkara yang halal, haram, perkara yang subhat, karena kita kurang berinteraksi dengan Al-Quran. Padahal boleh jadi semuanya kemudian ada jawabannya di dalam Al-Quran. Kita yang jarang buka, kita yang jarang komunikasi, kita yang jarang ketemu dengan Al-Quran. Ayo kita lazimkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Lisan kita tidak kering dengan bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, sholat malam akan melembutkan hati kita. Di tengah keheningan malam kita tafakur, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian zikirnya kita di tengah malam, insya Allah akan membeningkan hati kita. Kemudian selanjutnya apalagi? Puasa, banyak puasa, kosongkan perut kita, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qaumun la naqulu hatta najua wa idza aqalna la nashba. Kita ini kaum yang kita enggak makan kalau belum lapar. Kalaupun kita makan, kita tidak sampai kenyang, tidak sampai melebihi batas.
Jangan kalau makan kalau belum tahap, belum berhenti. Kurangi makan dengan memperbanyak puasa. Puasa sunnah atau puasa Daud. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bergaul dengan orang-orang soleh. Bergaul dengan orang soleh. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau kita bergaul dengan orang soleh, kita akan diingatkan yang itu jangan, yang itu nggak boleh, yang itu haram, yang ini aja yang boleh. Itu enak, nyaman, tentram. Kita tidak dijerumuskan. Kenapa? Karena pergaulannya pergaulan yang baik, pergaulan yang soleh. Jangan sampai kemudian sumbernya asalnya kita baik, ketika berada di lingkungan yang tidak baik, kemudian kita akan terbawa menjadi tidak baik. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah menjaga makanan kita dengan makanan yang halal. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita menjadi bening kembali. Pancaran-pancaran hidayah Allah Subhanahu wa taala akan memancar keluar. Dia akan memancar melalui mata kita, sehingga mata ini akan dijaga dari melihat sesuatu yang tidak baik. Dia akan memancar dalam telinga kita, sehingga telinga kita dijaga dari mendengarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Cahaya Allah ini akan memancar melalui tangan kita, yang tangan ini akan ringan tangan membantu orang yang kesusahan, akan ringan tangan mengeluarkan infak sedekah, akan ringan tangan mengeluarkan apa yang ada di kantong gitu. Kemudian sinar cahaya kebaikan ini juga akan memancar di dalam seluruh organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Kaki kita akan mudah melangkah ke tempat-tempat ibadah, menuju tempat-tempat kebaikan dan berbagai manfaat-manfaat lainnya dari aspek kita menjaga apa yang kita konsumsi. Barangkali sekedar ini yang kami sampaikan, menemani waktu syuruk Bapak jemaah hadirin sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya yang menyampaikannya dan buat kita jemaah hadirin sekalian, dan mudah-mudahan Allah jaga diri kita hari ini dari mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal, dari sesuatu yang subhat yang akan menjerumuskan kita kepada kegelapan hati, yang ujungnya akan mengantarkan kita pada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lindungi anak, keluarga kita, keturunan kita dari barang yang subhat, dari barang yang haram. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita semua dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.